Karena dia kan bingung sama firman Tuhan Yesus itu. Bingung si Iya, Demian ini. menurut kamu yang Maha Kudus itu adalah ada Allah berapa? Tritunggal. Allah Tritunggal. Iya. Oke, Allah, kita ikutin Rohnya, aja. Firman-Nya Maha Nah, Kudus. Nah, di dalam Daniel 19 ayat 24, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Siapa yang mengurapi yang Maha Kudus? Iya. Siapa yang Maha lebih Kudus tinggi di situ daripada siapa? Maha Kudus? Siapa yang mengurapi, siapa yang kudus di situ? Siapa yang, makanya ada berapa Maha Kudus? Aku tanya. Nah, yang Kamu kan mengurapinya berusaha siapa? ngelak. Yang mengurapinya siapa? Aku tanya ada berapa Maha Kudus lu? Jangan balik bertanya dulu. Loh. Yang Maha Kudus ada itu berapa? Kasian banget si Iya, di Demian situ ini. kan Aduh, ada yang mengurapi Maha Kudus. Yang mengurapi Maha Kudus itu siapa? Jawab dulu pertanyaanku. Jangan bertanya balik. Yang Loh. Maha Kudus ada berapa? Berarti pertanyaan saya nggak dijawab dong. Jawab Loh. aja Bang Alexo, yang Maha Kudus itu Bapa. Bapa mengurapi anak yang kudus, berarti dua Tuhan, simple. Iya, di Daniel 9 ayat 24 di situ mengurapi yang Maha Kudus. Emang yang Maha Iya. Kudus itu ada berapa, Demian? Nah, Tiga terus kata yang Demian, mengurapi itu tiga siapa? tadi udah Tiga. diakuinya. Itu siapa? Aduh, Tiga, Tuhan, tiga. tolong. Udah diakui. Loh, Berarti enggak, berarti enggak Tuhanmu jawab. ada Dia nggak tiga, jawab. Damian. Bahkan kamu kasih ayat itu bertentangan dengan imanmu. Ada yang mengurapi yang Maha Kudus. Pertanyaannya, yang mengurapi yang Maha Kudus itu siapa? Coba perhatikan. Setiap kalian tanya, Iya dia sendiri. Kenapa Loh, Demian? kok dia sendiri? Loh, kenapa nggak boleh? Yahweh turun ke bumi berseru kepada Yahweh yang di langit. Lah itu kan berseru. Iya, kau bilang lagi itu kan ada sama. berapa Yahweh? Ada berapa Wahyu jadinya? Itu kan sama kayak ibarat. Siapa yang apa ini? Aduh, Demian. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu bisa melakukan segala perkara. Dia mengurapi dirinya sendiri, mengutus dirinya sendiri bisa. Nggak usah Kamu jangan nggak usah naikin tung-tung yang goblok-goblok itu. Itu Pak Andre mau naik nggak? Gue di bawah dulu. di Eskil 12 aja roh Allah berseru kepada Yahweh yang di surga. Apakah lalu ada roh Allah itu banyak? Jadi dihitung-hitung itu Allahnya banyak. Kenapa harus mau jadi Shalom. munafik? Ya karena itu pilihan mereka. Iya, Demian. Itu kita itu tidak terbiasa diskusi dengan orang udah bodoh, goblok, munafik pula. Tritunggal itu ajaran orang gila, nggak usah didebat. Bicara aja kagak jujur. Anehnya mereka itu firman mempunyai keilahiannya sendiri, berbeda dengan Bapa. Nggak ada yang kalah debat, Demian. Bagaimana mungkin kita mau menang lawan orang gila? Bagaimana mungkin orang waras itu bisa menang lawan orang sakit? Ditanya helikopter, jawab durian. Nggak akan menang, nggak akan bisa menginsafkan orang yang munafik, orang yang tidak jujur. Nggak akan bisa. Jawab aja pelintat-pelintut. Iya, Las Roha, iya. Kalian itu apa ya? Seperti sampah di dalam kekristenan, merusak ajaran Alkitab. Nggak ada yang merasa pintar. Alkitab itu yang dijunjung tinggi, bukan ajaran Bapak Gereja yang dijunjung tinggi. Itu kebodohan di dalam kekristenan adalah menjunjung ajaran Bapak Gereja. Itu kebodohan di dalam kekristenan.
Orang banyak murtad dari Kristen itu karena mengajarkan Yesus bukan Bapa. Kami karena gini, kalau saya cara belajar saya itu tadi sama Aderion juga, tapi dia lari-lari. Saya bukan mau lari-lari, tapi saya pakai ayat yang tadi mereka sering bawa. Pada mulanya adalah firman. Nah, kata mulanya ini, tadi saya sama Aderion, mulanya ini sejak kapan? Dia bilang sejak sebelum penciptaan. Saya tanya, malaikat, penciptaan mana? Katanya penciptaan bumi, kan begitu, penciptaan langit dan bumi. Nah sekarang kalau penciptaan malaikat itu kapan? Dia bilang, oh sesudah penciptaan bumi. Lalu di mana proses penciptaan? Tidak ada tertulis tentang hari pertama, kedua sampai hari ketujuh dia beristirahat. Di mana penciptaan malaikat? Kalau memang pada mulanya adalah firman. Ayo Demian kita bahas yuk mudah-mudahan 1 nggak Yohanes diklik 1. lagi. Ya. Pada mulanya itu gimana? Coba. Bukan 1 Yohanes 1, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1. Lu Yohanes 1 nyebut ayat 1. aja salah. Siapa bilang 1 Yohanes 1? Tadi Tadi Telingamu udah itu yang bilang. terlalu cepat. Yohanes 1 itu. Nah, gitu, Yohanes 1. Nah, apa dibilang di situ? Pada mulanya Sekarang kan kau adalah bilang gurumu firman. Aderion. Aderion bilang penciptaan malaikat setelah penciptaan 7 hari itu. Nah, di mana 7 hari itu diciptakan malaikat? Karena dia bilang malaikat itu diciptakan pertama sejak awal penciptaan itu malaikat belum diciptakan. Di mana malaikat diciptakan? Oh. Coba. Kan ayatnya Terus bilang apa hubungannya pada hubungannya dengan mulanya. Yohanes 1 ayat 1 apa? Kan pada mulanya itu kapan? Ngapain sih debat dengan Tritunggal ini? Udah nggak usah kasih naik lah. Coba cari Tritunggal yang jujur. Kalau mau debat dengan Tritunggal, cari Tritunggal yang masih waras. Kalau yang kayak Demian itu yang sudah sakit, nggak usah. Nanti Nasroha, janganlah komen-komen salah. Saya masih ingat dalam benak saya, kau bilang itu waktu inkarnasi roh menjadi daging, kau bilang itu kan roh ditempel-tempel daging. Karena itu firman yang menjadi daging, bukan roh. Betul tidak Nasroha? Ingatlah. siapa sih Lasroha? Ya, bodoh. Iya. Bodohnya minta ampun itu Lasroha. Karena kan sejak saya baca saat itu, saya masih ingat sekali. Saat itu saya buka kamus. Kamus bahasa Indonesia, inkarnasi itu adalah perwujudan dari dibilang itu kalau tidak salah itu Penyataan. makhluk lain menjadi manusia inkarnasi daging kan gitu. Lalu dia bilang, oh jadi roh itu ditempel-tempel daging jadi manusia. Ah itu loh. Kan saya ini heran, maksudnya kita bahas satu-satu ayat saja lah, jangan pindah-pindah. Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya. Nah, mulanya ini dari mana? Kalau memang teman-teman Tritunggal atau ada yang punya pemahaman di lain dari Alkitab, ada 3, ada 2. Karena pada mulanya adalah firman. Ngototnya. Kalau bagi saya firman itu contohnya saya. Siapa Saya berkata-kata. Siapa yang ada pada mulanya? Ya. Siapa yang ada pada mulanya? Firman atau Bapa? Kalau penjelasan Aderion tadi, ini konteksnya itu sang firman, sang pencipta gitu. Iya, siapa yang ada pada mulanya Sang Firman atau Bapa? Kan beda. Sudah. Dari situ saja sudah gagal itu. Kalau Sang Firman dianggap sebagai firman, pertanyaannya begini, sumber perkataan dengan perkataan duluan yang mana yang ada? Perkataan atau sumber perkataan yang ada dulu? Kan logikanya begitu. Firman berfirman sendiri. Firman itu. Kan itu sudah sering kita bahas, kata pros, kata et. Itu kan merujuk kepada objek langsung, menandai objek langsung dari kata kerja. Nggak ada tuh 2 di situ. Dari
Arche aja sudah ketahuan itu singular, bukan plural. Mana ada plural di situ? Kalau mau cari itu lawan diskusi, bro, cari lawan diskusi sekalipun dia minim literasi, minim literatur, nggak masalah. Yang penting jujur. Aduh, jangan kayak Demian itu. Sama Aderion, Bang. Aduh, Kan begitu, roh Allah dan roh itu Yesus kan orang-orang berbeda. sakit itu. Asam lambung, asam lambung. Iya, nanti kitanya yang kena asam lambung karena kemunafikannya tuh, karena apa? Kebohongannya tuh, ketidakjujurannya tuh. Nah, sekarang saya mau tanya boleh bang? Kamu Muslim atau Kristen, bro? Kristen. Tung. Untuk. Kalau Namanya pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, iya kan? Enggak. Siapa bilang bersama-sama? Yohanes 1 ayat 1. Itu originalnya bilang bersama-sama enggak? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Gini ya, sebentar saya buka laptop dulu. Saya harap kamu jujur ya. Saya paling benci diskusi orang yang nggak jujur. Malikil. Besarin layarnya Bang Malikil, bro. Host. Host. Bos ketiduran kayaknya. Waduh. Nih hostnya harus diturunkan nih. Aing. Nih hostnya harus diturunkan nih. Ada Moderator sudah bisa besarkan kok sekarang. Oh, Nggak saya bisa. belum moderator di sini. Kalau di Bang Tom bisa. Bang Malikil kayaknya bisa. Bisa sekarang, Bang. Siapa yang moderator bisa membesarkan Nah, layar sudah. ya. Oke. Jadi bahas Yohanes 1 ayat 1 ya. Itu kan kata bersama-sama. Kata bersama-sama itu diterjemahkan dari pros kalau Yunaninya. Kalau Ibraninya itu diterjemahkan dari et. Itu tidak bisa diterjemahkan bersama-sama. Sebentar ya. Karena itu pros ataupun et itu adalah penanda objek langsung dari kata kerja. Penanda. Nanti saya kasih contoh perbandingan ayatnya. Banyak mata-mata Bang Suma, biarkan. Perlu panggil Suma, ada tung-tung yang koslet langsung disyahadatin. Daripada jadi sampah dalam kekristenan. Panggil aja Suma, ada tung-tung yang koslet disyahadatin aja. Nih, Yohanes 1 ya. Buang-buang energi kawan. Kalau diskusi beriman aja kamu dituntun, diajari tidak jujur, ngapain kamu beriman? Kan konyol, orang itu beriman dituntun tidak jujur. Beriman itu dituntun untuk jujur. Bukan pelintat-pelintut. Ditanya apa, jawab apa. Nih, Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Nah ini kan kata bersama-sama ini kan diterjemahkan dari kata pros.
Itu dalam Yunani. Dalam Yunani kata pros itu adalah penanda objek. Penanda objek langsung dari kata kerja. Nanti saya kasih contoh perbandingannya ya. Ini Yunani 1 ya. En arche. En hologos. Kai ho logos en pros. Nah, terbukti nggak perkataan saya bahwa pros itu adalah penanda objek langsung dari kata kerja? Iya, terbukti. Pros ton teon. Teon itu akusatif, objek. Iya kan? Jadi ditandai dengan kata pros. Nah, saya kasih contoh dalam Hebrunya ya. Contoh Hebru. Nah, ini kejadian Yohanes 1 ayat 1. Ya kan di sini kan. Bereshit haya hadafar. Dafar haya et. Nah, kata et ini di dalam Yunani yang ditransliterasikan jadi pros. Lalu oleh LAI itu diterjemahkan bersama-sama. Et itu bukan bersama-sama, pros itu bukan bersama-sama. Saya kasih perbandingan ya, kata et ya. Jadi bereshit haya hadafar, dafar haya et ha Elohim, Fehu hadafar haya Elohim. Ada kata et kan? Oh, Demian nggak tahu. Nah, saya kasih contoh ya di Kejadian 1 ayat 1. Jadi kata et itu penanda objek langsung dari kata kerja. Ya, Demian mungkin gurunya nggak pernah ngajarin itu. Jadi wajar dia nggak tahu. Oke, saya kasih contoh di sini. Kejadian 1 ayat 1. Saya langsung kasih contoh kasusnya supaya orang mengerti. Kejadian 1 ayat 1. Nih. Oke. Bereshit bara Elohim. Nih. Et, ada kata et toh? Et hasamayim. Et ini untuk menandai objek langsung dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Bara. Apa yang dilakukan? Bisa kata surga juga kan ya? Sebentar dulu, jangan lari ke surga. Kita jelaskan itu kata pros yang diterjemahkan bersama-sama. Oh iya. Ya, jadi et hasamayim ve et haaretz. Ada dua et. Ya, et hasamayim ve et haaretz. Nah, kalau ini seperti yang diterjemahkan LAI di Kejadian 1 ayat 1 ya, seperti apa ya? Polosnya LAI mengkondisikan doktrin, harusnya kan demikian bunyinya. Pada mulanya Elohim menciptakan bersama-sama langit dan bersama-sama bumi. Ada kata eto, benar nggak? Kenapa tidak dikatakan bersama-sama langit dan bersama-sama bumi? Kenapa pilih-pilih LAI terjemahannya? Kenapa hanya di Yohanes 1 ayat 1? Ya kan? Ada kata et itu. Nih. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 kan bereshit haya hadafar ve hadafar haya et ha Elohim vehu hadafar haya Elohim. Ada kata et. Kata et ini adalah penanda objek langsung. Di sini adalah objeknya apa? Ha Elohim. Ha Elohim. Nah, ini yang diterjemahkan bersama-sama. Nah, coba Anda bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Et hasamayim ve et haaretz. Coba terjemahkan bersama-sama. Pada mulanya Elohim menciptakan bersama-sama langit dan bersama-sama bumi. Gabrul toh. Oke? Udah paham? Ya paham. Udah. Jadi di situ tidak boleh diterjemahkan bersama-sama Yohanes 1 ayat 1. Harusnya diterjemahkan apa? Jadi kalaupun mau diterjemahkan itu harus menguatkan tentang kata kerja. Kata kerjanya apa di Yohanes 1 ayat 1? Bereshit haya. Haya itu apa artinya? Haya itu artinya yang ada. Jadi siapa yang ada sebelum segala sesuatu? Adalah hadafar. Dan hadafar adalah ha Elohim. Harusnya. Jadi kata et ini adalah untuk menandai dari hadafar ini. Hadafar itu adalah ha Elohim. Begitu. Bukan diterjemahkan bersama-sama. Karena nggak sinkron. Nggak sinkronnya di mana? Jadi kalau dalam Yunani ya,
Dari NRK saja, dari arche saja singular. Gue. NRK, hologos, arche aja singular. Lalu kalau sebelumnya singular tiba-tiba bersama-sama, apakah seperti amuba membelah diri? Tiba-tiba. Gitu. Nah, sekarang kita uji dari kata pros dari Yunani. Apakah benar kata pros itu penanda objek langsung dari kata kerja? Kita uji kata pros, ya. Kita uji. Buka di, Anda kan bisa buka Bible Hub tuh. Bible Hub itu belajar sekarang itu mudah. Tuhan sudah menyediakan untuk kita belajar, ya. Lalu kalau kita masih ada yang bisa dikadalin oleh iblis, itu kan sungguh terlalu otaknya itu dianggurin. Mending disumbangkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan otak yang tidak koslet. Dipakai dong otaknya. Nah, di Matius 2 ayat 12 ada kata pros. Matius 2:12 pros. Kita lihat Matius 2 ayat 12. Benar nggak pros itu penanda objek langsung dari kata kerja? Matius 2 ayat 12. Nih. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Benar. Ini kata diterjemahkan pros. Penanda dari objek langsung dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada siapa? Herodes. Itu penanda. Iya, Herodes, ya, Herodes. Aduh, ini kayaknya nggak ngerti kamu. Ini ya, saya buka originalnya ya. Nih, Matius 2 ayat 12 tuh. Oke, saya kasih tahu tuh kata kerjanya kan di sini jangan kembali. Jadi peringatkan jangan kembali kepada siapa? Jadi sebagai objeknya supaya orang itu jangan kembali, objeknya adalah Herodes, benar nggak? Nah Herodes ini karena sebagai objek dari kata kerja ditandai dengan pros itu. Jadi pros ataupun et itu adalah penanda dari objek langsung dari kata kerja. Kalau Demian itu nggak ngerti, tunggu nggak ngerti, wajar. Oke, kita lihat ya. Kai kremati tentes kat onar me anak kamsai pros Heroden. Benar nggak? Pros Heroden. Jadi objek itu ditandai. Ini pros ini ataupun et itu adalah penanda objek langsung dari kata kerja. Kata kerjanya apa tuh? Jangan kembali, diperingatkan jangan kembali kepada siapa? Jangan kembali kepada siapa? Herodes. Kalau di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan apanya yang diciptakan? Ditandai apa yang dia ciptakan? Langit dan bumi. Et Hasamaim ve'et haaretz. Itu fungsinya kata et, bukan diterjemahkan bersama-sama, itu goblok itu. Gitu. Berarti kalau sama yimnya itu kata sama yim itu kan kata apa ya? Surga ya. Jangan dulu bahas tentang surga, bro. Kalau dari morfologi terjemahan Anda tidak bisa kuasai, Anda gampang dikadalin, ya sia-sia kau. Ya kalau sini saya cuma belajar aja. Kalau sama yim setahu saya kan sama yim itu surga gitu loh. Nah, udah ngerti. Jadi Yohanes 1 bukan bersama-sama toh, tapi penegasan bahwa hadafar itu adalah hak Elohim itu sendiri. Tuhan Yesus di dalam Alkitab bisa dibuktikan dia hak Elohim, dia hak El, dia hak Adon. Iya, bahkan dia disebut Hokurios. Memang ada berapa Hokurios? Di alam semesta ini ada berapa Hokurios? One. Ya udah. Bapak juga Hokurios. Tuhan Yesus Hokurios. Iya, berarti kembali lagi ke Ulangan 6 ayat 4 dong. Aduh, diskusi kamu ini merambat kemana-mana. Lanjut kawan-kawan yang lain. Udah. Lanjut. Mungkin Pak Hasem atau kawan-kawan yang lain silakan. Adonai Elohim Adonai Echad, ya kan?
Itu si Momi atau siapa di bawah. Itu bapak gereja itu orang-orang alumni pagan. Bukan mereka yang menulis Alkitab, bukan mereka yang mengkanon Alkitab. Mereka itu numpang saja, numpang tenar. Tuhan itu mengilhamkan Alkitab kepada murid-murid yang menulis, dan yang melestarikan itu adalah jemaat. Lihat itu di dalam Alkitab. Paulus menulis surat kepada jemaat, nggak ada tuh ke Paulus menulis kepada bapak gereja. Bapak gereja itu metodenya itu sama seperti Yudas. Yudas itu seolah-olah dia yang berjasa di dalam penyaliban, padahal tidak. Demikian bapak gereja, polanya sama. Pola bapak gereja sama dengan pola Yudas. Mereka hanya numpang pamer, numpang tenar lewat jemaat yang menuliskan kitab-kitab, yang menyalin kembali itu jemaat. Bapak gereja nggak ada andilnya. Mereka itu adalah orang-orang bodoh, tidak tahu Ibrani. Oh, berarti Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Berarti itu salah. Aduh, kau kemana sih bro ini? Bicara banyak. Lanjutlah yang lain. Ya udah, lanjut deh. Oke. Bapak gereja gini ya, saya kasih bukti ya, kasih sampelnya begini. Jadi kanon itu ya, kanonnya bukan kanon ini ya. Jadi kan ada siapa? Ada Justin Martyr. Justin Martyr di dalam kanonnya ya, itu tidak ada kitab Filipi dan Timotius. Lalu Polikarpus itu tidak semua ayat Alkitab. Ada yang tidak dimasukkan. Irenaeus, Origen, ya, lalu banyaklah yang mencoba mengkanonkan. Kenapa mereka punya perbedaan? Karena mereka tidak punya pengetahuan. Itu dasarnya. Mereka nggak punya pengetahuan bahwa kitab ini ditulis oleh benar ditulis oleh rasul-rasul atau bukan. Karena yang punya pengetahuan itu adalah jemaat. Itu ayat Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata dia akan menjaga jemaat. Jadi yang melestarikan Alkitab itu bukan bapak gereja, itu kebohongan itu. Bapak gereja itu numpang pamer kayak Yudas itu. Jadi iblis itu numpang, seolah-olah dia yang punya andil dalam penyaliban, padahal tidak demikian. Demikian bapak gereja, seperti itu polanya sama. Jadi bukti terbesar itu perbedaan kanon dari Origen, Justin, Martyr, Polikarpus, Irenaeus. Itu bukti karena mereka tidak tahu apa-apa. Kalau mereka tahu, nggak mungkin lah lain disepelekan, lain diambil, lain diuji lagi. Karena mereka nggak ngerti, nggak tahu. Mereka tidak punya pengetahuan. Seorang yang mengkanon Alkitab, dia harus punya latar belakang pengetahuan tentang Ibrani, tentang letak geografis Israel. Karena Alkitab berbicara hal-hal demikian. Tentang budaya, tentang kultur, apa semua. Israel itu harus punya pengetahuan, punya latar belakang itu. Bapak gereja punya pengetahuan apa? Nggak ada. Mereka tahu Bethlehem di mana. Mereka tahu Galilea di mana. Kalau mereka yang mengkanon, bisa-bisa kitab Injil Barnabas dimasukin. Karena mereka tidak punya pengetahuan apa-apa. Jangan bilang bapak gereja itu dikaruniai Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus menyuruh orang itu menganatema, mempersekusi, membunuh, bahkan membakar hidup-hidup. Nggak ada itu. Jangan mengklaim, jangan membuat suatu dusta bahwa Roh Tuhan dipakai untuk menghakimi orang. Nggak ada. Bapak gereja itu adalah penerus dari Yudas Iskariot. Mereka adalah pembangkang yang mengajarkan orang-orang bodoh seperti Tritunggal itu menjadi tersesat. Ya silakan panggil pendetamu. Siapa ibu? Siapa itu di bawah? Pendetamu siapa tuh? Panggil, ayo kita diskusi di sini. Bang Malikil, aku mau nanya nih tentang
kitab Filipus. Gitu. Karena sempat saya dengar di roomnya Bang siapa siapa lagi yang biasa baca buku banyak ini. Dia bilang di dalam kitab itu menyatakan, dan itu dia sering bawa bahwa itu fakta bahwa Tuhan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Aldo. Kitab apa itu, bro? Itu Filipus. Kitab Filipus yang mana? Ada Bebel Filipus, bukan Bebel apa? Iya itu dibawa sama Bro Aldo, ada 2 itu. Terus ada satu lagi tentang apa 12. Jadi itu saya ada rekam dia itu. Jadi dia bilang kalau yang lain tidak ada memang tertulis di dalam potongan-potongan temuan-temuan Laut Mati, tidak ada. Tapi buku kitab Filipus dan kitab 12 apakah gitu, itu yang ada menyatakan dia bilang bukan Yesus, Yahweh menikah dengan Maria Magdalena. Itu menurut yang dia baca kitab. Penemuan Laut Mati maupun kodeks, ya, apapun penemuan tentang naskah Alkitab itu adalah untuk memverifikasi bahwa jemaat itu benar-benar menyalin Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah disalin turun-temurun oleh jemaat. Jadi penemuan-penemuan seperti naskah Laut Mati atau kodeks-kodeks itu sebagai pembanding saja bahwa jemaat itu benar menuliskan. Gitu, bro. Bukan sebagai pembeda, tidak. Jadi kodeks-kodeks itu adalah suatu sebagai konfirmasi bahwa jemaat itu benar-benar mewariskan, menuliskan ayat-ayat Alkitab seperti yang ada. Karena Tuhan itu berjanji akan menjaga jemaatnya. Kan di dalam Matius 16:18 kan apa? Apakah Tuhan Yesus melegitimasi lembaga? Oh, Bapak Gereja akan melestarikan Alkitab. Nggak ada jemaat yang Tuhan katakan di sana. Makanya Rasul Paulus surat kepada jemaat, bahkan di Wahyu itu kepada jemaat. Karena Tuhan melegitimasi akan firman-Nya kepada para rasul dan diwariskan kepada jemaat, bukan Bapak Gereja. Baca Alkitab. Kalau nggak ngerti lagi direbus itu Alkitab, diminum airnya supaya ngerti. Itu Bang Dolphin, kalau kitab Filipus itu kitab apokrif ya. Saya pernah baca, itu ditulis dalam bahasa Itali bukan dalam bahasa Yunani. Ya. Terus banyak dalam kitab itu tidak menunjukkan budaya-budaya Yahudi ya. Itu lebih menunjukkan ke budaya-budaya Italia. Jadi beda sekali. Jadi itu karangan untuk mendiskreditkan dan untuk membenarkan ajaran yang sifatnya untuk mendiskreditkan ajaran Kristen. Itu saya Alkitab baca. yang tidak sesuai dengan sejarah itu sangat mudah diidentifikasi. Iya. Tentang silsilahnya, tentang letak geografis, tentang kultur budaya orang Israel, sangat mudah diidentifikasi. Sama seperti Injil Barnabas. Injil Barnabas berbicara Bethlehem itu di tepi laut. Secara letak geografis Bethlehem itu tidak dekat dari laut, jauh dari laut. Nah itu sudah terbukti. Nah kalau Alkitab benar-benar dikanon oleh Bapak Gereja yang buta tentang letak geografis, bisa-bisa itu disahkan oleh Bapak Gereja karena mereka nggak punya dasar. Memang mengkanon itu sembarangan. Mengkanon itu orang itu punya pengetahuan. Kanon itu sudah ada di tangan jemaat. Jemaat sudah tahu, diwariskan turun temurun. Jemaat akan mewariskan ini. Begitu. Jadi proses kanon Alkitab itu mereka meneliti dari segi budayanya, latar belakang, geografis, kronologi. Iya itu penting. Karena Alkitab berbicara hal-hal demikian. Iya. Kalau tidak sesuai dengan kronologis dan geografisnya itu tertolak. Bisa dikanon, tertolak. Bisa. Kanon itu. Nah sekarang Bapak Gereja, kalau mereka yang mengkanon, mereka punya pengetahuan apa tentang Israel? Apa pengetahuan mereka? Mereka kan pengetahuannya ya pagan, itu aja latar belakangnya.
Banyak orang-orang yang nggak mengerti pengkanonan Alkitabnya dan tidak mengerti sejarah Alkitab. Ya. Begitu baca Injil-Injil apokrif itu mereka goyang gitu. Bahkan nggak sedikit yang murtad. Wah ini benar-benar. Ya itu maksudnya Gitu bro. si Aldo selalu dan punya penekanan terhadap bahwa ini fakta ada Injil Filipus dan Injil apa 12 apa gitu ya. Ya Saya itu lupa fakta namanya. palsu. Fakta Tapi palsu itu sebagai aja. seorang yang katanya akademis, dia selalu mengkumandangkan itu bahwa itu fakta menurut ini, penulisan ini dan itu. Padahal katanya dia Kristen, tapi dia masih membawa narasi itu dan pakai Bohong. itu, kan lucu kan Itu gitu. Kristen palsu. Bohong, nanti ujung-ujungnya dibawa ke pemahaman ke RT 6 dia. Bahwa dia akan menggiring ke pembenaran apa yang dinarasikan di RT 6 itu. Gitu. Itu yang saya sayangkan. Kalau memang dia seorang akademisi yang memang meneliti buku, nah semua namanya buku kan tulisan orang, kan gitu. Nah dia sendiri bilang bahwa fakta-fakta yang ada itu ditemukan dengan pembuktian dengan Kok di mute bro? Iya ada Bro Tom. Halo Bro Tom. Oh. Shalom bro. Iya, tensiku cepat naik kalau orang seperti itu. Pasti. Iya, Bang, bro, semuanya baik-baik ke demian. Yang Maha Kudus ada berapa? Tritunggal ada berapa? 3. Tritunggal 3, bukan Tritunggal. Iya kan? Bang Dolphin. Tadi penyelesaian nama Aderion gimana Bang Dolphin? ya sorry tadi terputus ada. Gak sama Aderion itu saya sebenarnya tidak berdebat sama dia. Yang berdebat itu si Jonto. Dan saya kan ikut-ikut aja. Saya bilang saya belajar, saya ikuti. Tapi pada saat saya bilang Aderion sabar dulu, kita dengar yang gimana toh penjelasannya. Dia bilang ya roh yang Maha Kudus yang mana? Ah di situnya langsung dia ya maaf dia bilang saya langsung fak. Saya bilang waduh kenapa kau bilang saya fak? Apakah Tuhanmu mengajarkan begitu kalau orang tidak sejalan dalam proses belajar lalu difak-fak? Kan begitu. Si Adrian itu juga sering bilang sama saya TAI. Nah, Makanya saya bingung, itu kok mengikut orang masih mendengar siapa? gitu ya. Dihindari lah orang-orang seperti itu. Kan saya bilang aduh kok masih ada yang Tadi Ya, dia si bahas ini, siapa? Yohanes 5, Ka- 30. kayak si Agatha nuduh saya bidat perilakunya aja sambil merokok memberitakan Injil. Waduh. Mungkin dia paham Alkitab, orang dia aja kan itu. nggak bisa. Iya, orang dia aja nggak bisa mengatur dirinya sendiri aja. Tapi nuduh saya bidat. Sebelum Anda nuduh saya bidat, bertobat dulu lah, perbaruilah dirimu sendiri. Adrian itu katanya sambil debat-debat sambil merokok sambil mabuk. Parah. pandai. Masalahnya Aderion itu enggak, itu ya mungkin benar bahwa seorang yang mendiskusikan Alkitab cobalah konsisten. Bilang Bapa dan Sang Firman itu beda. Kalau beda kok bisa jadi satu gitu. Kalau beda, Terus kalau mau membedakan, itu kan masuk kepada entitas. Jadi Bapak itu adalah entitas yang berbeda dengan ini firman. Nah kalau entitas yang berbeda, berarti punya kesadaran masing-masing. Nah kenapa masih Tritunggal? Itu kan Triteos. Di situ sengkleknya Tritunggal ya begitu. Jadi kalau kita mau terjebak dengan narasi mereka, kitanya jadi balsem juga.
Dia bawa ayat itu Bang Malikil, yang aku datang keluar dari Bapa, terus lanjutnya apa? Apa lanjutnya? Ya kalau datang dan keluar dari Bapa, lalu di bidang satu dari mana? Itu kan dua. Tentang mengutus, ya kan? Ya namanya utus dan mengutus berarti dua, konsekuen. Oke, dua. Dua gitu loh. Jangan bilang nanti satu hakikat Allah. Lalu Allah punya hakikat apa? Bingung lagi nanti. Iya, heran aja sih ajaran munafikun begitu masih banyak orang yang beriman. Padahal dia sendiri bilang roh itu tidak punya hakikat. Mungkin dia udah mendengar Bang Malikil punya cara bernarasi. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa Allah roh itu hakikat. Cuman kata itu kan supaya gampang kita maklumi bahwa Allah itu adalah roh. Karena Allah itu tidak punya hakikat, kan gitu. Roh itu kan sebutan. Iya. Angin juga disebut roh, omong kosong disebut roh.